Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi dengan NIM 2210851008. Dan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dengan judul penelitian Risk Cross-Border sebagai Financial Statecraft Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, sistem keuangan internasional masih bergantung terhadap dominasi Amerika Serikat melalui penggunaan dolar sebagai mata uang utama transaksi global, serta kontrol terhadap infrastruktur pembayaran seperti Visa, Mastercard, dan SWIFT. Dominasi ini membuat negara berkembang termasuk Indonesia dalam posisi yang rentan terhadap tingginya biaya transaksi lintas negara dan keterbatasan otonomi kebijakan keuangan dan juga risiko terhadap dinamika geopolitik global. Kemudian kawasan ASEAN membentuk ASEAN Payment Connectivity atau APC Local Currency Settlement (LCS), dan Inisiatif Digitalisasi Ekonomi Kawasan. Kemudian negara Indonesia menjadi aktor penting dalam proses ini dengan mendorong penguatan konektivitas pembayaran dan pengurangan penggunaan dolar dalam transaksi regional. Indonesia menggunakan cross-border yang memungkinkan transaksi lintas negara menggunakan mata uang lokal secara langsung. Inisiatif ini tidak hanya sebagai mempermudah transaksi wisatawan, tetapi sebagai upaya Indonesia memperluas pengaruh ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran yang didominasi oleh Amerika Serikat. Kemudian, rumusan masalah dengan adanya dominasi sistem keuangan internasional dari Amerika Serikat melalui dolarisasi dan kontrol terhadap infrastruktur pembayaran global, Indonesia berada dalam posisi ketergantungan yang mempengaruhi stabilitas transaksi lintas negara dan kedaulatan finansialnya. Kawasan ASEAN mulai mendorong integrasi pembayaran regional melalui berbagai inisiatif seperti APC dan LCS untuk mengurangi dominasi tersebut. Kemudian, cross-border muncul sebagai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan mendorong penguatan mata uang lokal. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana cross-border digunakan Indonesia sebagai instrumen finansial statecraft dalam merespon ketimpangan struktur keuangan internasional dan dari dominasi Amerika Serikat, serta terhadap posisi Indonesia dalam dinamika sistem keuangan global. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana cross-border sebagai financial statecraft Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Kemudian, tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis bagaimana cross-border sebagai financial statecraft Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan. Kemudian, manfaat akademis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan internasional, khususnya dalam ekonomi, politik global, dan dinamika sistem moneter internasional dalam memperkaya literatur dari financial statecraft dalam merespon negara berkembang terhadap dominasi sistem moneter global. Kemudian, manfaat praktis yaitu penelitian ini menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan mata uang lokal serta mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran asing dan memberikan wawasan strategis bagi Bank Indonesia, negara-negara ASEAN, dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem pembayaran digital nasional maupun regional. Kemudian, studi pustaka dalam penelitian ini yang pertama, peran dan GPN sebagai instrumen kedaulatan Indonesia dalam menanggapi tekanan dagang Amerika Serikat oleh Saleh SR dan Lazana tahun 2025. Yang kedua, peluang Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan local currency settlement dan QR Code lintas batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara oleh Jason Fernando dan Ezra Yoraturnik 2023. Yang ketiga, The Politics of International Cooperation in Cross-Border Digital Payment Connectivity, a Case Study of QR Payment System in ASEAN.
oleh Azami Muntara dan Rangga Trinugraha tahun 2005. Yang keempat, QR Cross-Border Increasing Financial Integration in ASEAN oleh Indiastuti Prapitasari, Purwo Simamora, dan Indah Novitasari tahun 2003. Kelima yaitu dampak kris terhadap kedaulatan digital Indonesia dan hubungan perdagangan internasional oleh Fitriani tahun 2005. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Leslie Elliot Armijo, yaitu Financial Statecraft. Financial Statecraft yaitu konsep yang dijelaskan bagaimana negara menggunakan instrumen keuangan dan kebijakan finansial sebagai alat strategis untuk mencapai kepentingan nasional di tingkat domestik maupun internasional. Kemudian, pada pendekatan financial strategi ini berbeda. Ia menekankan bahwa keuangan itu bisa finans bahwa financial strategi menekankan bahwa uang, sistem keuangan, dan institusi finansial dapat menjadi sumber kekuatan negara atau state power. Menurut Armijo, negara, terutama negara berkembang atau emerging powers, tidak selalu memiliki keunggulan militernya atau teknologi tinggi, sehingga mereka memanfaatkan kebijakan keuangan sebagai sarana untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan besar, dan memperluas pengaruh di sistem keuangan nasional. Kemudian, financial statecraft ini yaitu sebagai alat politik ekonomi internasional yang bukan hanya sebagai kebijakan teknis ekonomi saja. Pada financial statecraft ini memiliki dua bentuk, yaitu defensif dan ofensif. Menurut Armijo, financial statecraft defensif yaitu digunakan negara untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan stabilitas finansial nasional dari tekanan eksternal. Strategi ini biasanya digunakan oleh negara berkembang yang rentan terhadap gejolak global, di mana dalam dimensi defensif ini bentuknya yaitu penguatan sistem pembayaran domestik, pengenalan arus modal dan risiko keuangan, kemudian pengurangan ketergantungan pada mata uang asing dominan. Pada dimensi defensif ini, itu bagaimana negara mencoba untuk melindungi ketergantungan dalam memperkuat stabilitas dan kedaulatan keuangan negaranya. Kemudian yaitu kedua, dimensi ofensif. Financial statecraft ofensif merujuk pada penggunaan instrumen keuangan untuk memperluas pengaruh dan kepemimpinan ekonomi di tingkat regional maupun global. Bentuk ofensifnya itu pertama, membentuk kerjasama keuangan regional. Yang kedua, promosi standar pembayaran nasional ke tingkat internasional. Dalam dua dimensi ini akan dilihat bagaimana negara Indonesia menggunakan cross-border untuk melindungi ketergantungan dan memperluas infrastruktur pembayaran yang dibangun melalui cross-border ini. Kemudian metode penelitian ini jenis penelitian eksploratif kualitatif. Batasan tahun penelitian tahun 2021 hingga 2025. Kemudian teknik pengumpulan data, soliditas pustaka, dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu menggunakan data sekunder. Selanjutnya sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan, bab 2 struktur dan sistem Indonesia dalam pembayaran internasional yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Bab 3 implementasi perkembangan implikasi cross-border di Indonesia. Bab 4 analisis cross-border di Indonesia sebagai strategi finansial statecraft dalam mengurangi dominasi Amerika Serikat di sistem keuangan internasional. Bab 5 yaitu penutup. Selanjutnya yaitu bab 2 yang struktur dan sistem Indonesia dalam pembayaran internasional yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat.
Dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional, yaitu bagaimana dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan global, cadangan devisa, dan pertukaran lintas batas antar negara. Dengan adanya posisi tersebut, dapat memperkuat dengan kemasan Amerika Serikat terhadap infrastruktur pembayaran internasional, yaitu pada SWIFT, Visa, Mastercard, dan sistem clearing dan pengemasan dengan berbasis dolar. Dominasi struktural ini menciptakan ketergantungan bagi negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu pada aspek nilai tukar, arus modal, dan stabilitas moneter. Dengan adanya dolar Amerika Serikat dijadikan sebagai perdagangan global dan aset cadangan utama, kemudian juga sistem pertukaran mata uang antar negara itu yang menggunakan dolar harus melewati menggunakan dolar Amerika Serikat. Kemudian jaringan SWIFT yang didominasi transaksi dolar sehingga Amerika Serikat mempengaruhi arus pembayaran global. Kemudian struktur sistem keuangan internasional. Yang pertama, sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yaitu bagaimana mengatur aliran modal, pasar obligasi, pasar valuta asing, dan instrumen keuangan global. Dalam hal ini, Amerika Serikat mendominasi melalui kedalaman pasar keuangan atau Wall Street. Kemudian, sistem moneter internasional yaitu di mana dolar menjadi nilai dalam perdagangan global. Dan juga dolar menentukan stabilitas pasar dunia baik itu dalam perdagangan maupun dalam pertukaran keuangan. Dengan adanya hal ini membuat ketergantungan tinggi menyebabkan negara berkembang mengikuti siklus moneter Amerika Serikat. Kemudian ketiga itu sistem pembayaran global. Jaringan SWIFT, Visa, dan Mastercard didominasi oleh Amerika Serikat dan juga mengontrol arus nilainya. Kemudian negara berkembang harus mengikuti standar pembayaran global dengan berbasis dolar Amerika Serikat. Dengan adanya dominasi Amerika Serikat melalui sistem pembayaran, dapat membuat negara berkembang khususnya Indonesia menjadi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan maupun pembayaran transaksi internasional. Kemudian dominasi tersebut membuat biaya transaksi lintas negara lebih besar pada infrastruktur pembayaran, sehingga negara-negara berkembang harus mengikuti sistem pembayaran global yang didominasi oleh Amerika Serikat. Pada ketiga yaitu perkembangan implementasi plus pada Indonesia. Dengan adanya digitalisasi sistem pembayaran Indonesia berkembang pesat melalui standarisasi KRIS, serta integrasi pembayaran nasional. Implementasi KRIS Cross-Border menjadi langkah untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara dan juga memperkuat konektivitas regional serta mendukung kedaulatan sistem pembayaran Indonesia di tengah dominasi jaringan global yang berbasis dolar Amerika Serikat. Indonesia mengembangkan standar KRIS untuk seluruh sistem QR melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI tahun 2005. Kemudian Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, berguna untuk penguatan regulasi dan kerangka pelindungan konsumen digital, di mana dengan adanya pelaksanaan itu membentuk melalui lokal currency settlement itu negara menggunakan cross border menggunakan mata uang lokal tanpa Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat. Kemudian pada forum ASEAN dan G20 Temanggung membuat kerjasama bilateral dan regional dalam pembayaran digital untuk memperluas Indonesia dan posisi Indonesia. Negara yang Kemudian negara yang sudah bekerja sama dengan cross-border itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ada Thailand itu yang pertama kali pada tahun 2019 hingga 2021. Kemudian
Kemudian Indonesia pembayaran tersebut negara menggunakan festival tahun 2022 hingga 2023. Kemudian Singapura yang melalui festival tahun 2023. Ada negara Filipina masih dalam tahap implementasi dan perluasan kerjasama. Dengan adanya kerjasama itu, dampak krisis global yaitu pertama, adanya penguatan kedaulatan pembayaran negara Indonesia, kemudian efisiensi transaksi dan penurunan biaya, ketiga kedorongan bagi ekonomi domestik dan pariwisata, kemudian integrasi ekonomi regional ASEAN Connectivity atau APC, kemudian meningkatkan inklusi keuangan. Lanjut pada bab 4, analisis post-cost border sebagai strategi finansial terdekat dengan mengurangi dominasi Amerika Serikat di sistem keuangan internasional. Yang pertama, menurut analisa strategi defensif Indonesia. Ada analisis kali ini, penonton ini menerapkan pertama kebijakan moneter dan nilai tukar, di mana dengan ada penguatan stabilitas nilai tukar melalui integrasi lokal currency system Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat yang menggunakan mata uang lokal tanpa dolar. Kemudian ada capital controls. Dengan adanya transaksi cross border dapat membuat data-data dan arus pertukaran itu menjadikan Indonesia dapat mengetahui atau mengontrol data-data transaksi yang tidak dikuasai oleh pembayaran Amerika Serikat. Yang ketiga ada arsitektur dan infrastruktur pembayaran. Dalam arsitektur ini terlihat jelas bahwa sistem pembayaran nasional berbasis KRIS yang diciptakan oleh negara Indonesia dengan tujuan untuk dapat mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran asing itu bisa masyarakat dan sulit. Keempat ada cadangan devisa dan manajemen risiko. Dengan adanya cadangan devisa untuk meningkatkan ketahanan eksternal membuat Indonesia dalam mengelola risiko sistem pembayaran melalui koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Kemudian strategi ofensif Indonesia. Ada ofensif telah jelas bahwa yang pertama kerjasama keuangan regional Swapens dan LCS. Dengan adanya kerjasama dengan negara mitra itu negara Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand membuat perluasan jaringan dan memakai mata uang lokal tanpa adanya penggunaan dolar. Kemudian ada diplomasi finansial di mana penggunaan fiscal study sebagai alat diplomasi dalam forum ASEAN Training Connectivity. Indonesia menawarkan cross border ini di forum keuangan ASEAN G20. Kedua itu menjadikan standar sebagai model pembayaran regional. Lanjut ke Lapindo penutup. Pada penelitian ini, Indonesia memanfaatkan KRIS sebagai instrumen finansial struktural untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran global berbasis dolar Amerika Serikat. Terlihat bahwa strategi defensif diwujudkan melalui stabilitas nilai tukar berbasis LCS, penguatan arsitektur sistem pembayaran, penguasaan arus modal, dan pengelolaan cadangan devisa. Sementara strategi ofensif yaitu melalui perluasan kerjasama keuangan regional LCS dan diplomasi finansial dalam ASEAN Payment Connectivity, di mana implementasi KRIS cross-border meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, memperkuat posisi Indonesia dalam integrasi keuangan ASEAN, dan mendukung UMKM pariwisata dan inklusi keuangan nasional. Menurut penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian
Ini dengan memperluas analisis finansial setback dalam konteks hubungan internasional, khususnya dengan mengkaji bagaimana instrumen pembayaran digital seperti krisis negara sebagai alat kekuasaan dan menentukan personal struktural antar negara di sistem keuangan internasional, yaitu dapat mengintegrasikan pendekatan ekonomi politik internasional untuk menelaah pergeseran relasi kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang di era digitalisasi keuangan serta membandingkan strategi Indonesia dengan negara lain seperti Tiongkok, India, dengan membangun arsitektur pengeluaran alternatif terhadap dominasi dolar Amerika Serikat. Sekian dari penelitian saya pada pemaparan seminar hasil kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.